Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelita Aprilia dari kelas Ali Jenjang D4 Mekanika Rekayasa Konstruksi. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas pengadaan barang atau jasa dan strategi tender, yaitu tentang proses pencantuman barang atau jasa pada katalog elektronik pada proyek konstruksi yang diampu oleh Bapak Darmahendra STMT. Katalog elektronik. Pengertian dari katalog elektronik atau e-katalog itu sendiri yaitu sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, kemudian produk dalam negeri, produk standar nasional Indonesia atau SNI, dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang atau jasa. Kemudian maksud dari katalog elektronik ini yaitu beserta proses e-processingnya dimaksudkan sebagai media atau platform dan alternatif proses pengadaan yang mudah bagi para pelaku pengadaan barang atau jasa pemerintah. Tujuan dari katalog elektronik ini yang pertama itu menciptakan iklim usaha yang kompetitif, kemudian yaitu mendorong pengembangan mutu produk dengan harga produk yang wajar, sehingga mendorong pertumbuhan kinerja mitra pelaku usaha dalam negeri. Selain itu, melalui penyelenggaraan katalog elektronik ini, pemerintah juga memperoleh laporan transaksi pembelian barang atau jasa pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang akurat. Selanjutnya, apa saja sih jenis e-katalog dalam proses e-procurement ini? E-katalog ini terbagi atas 3 jenis, yaitu e-katalog nasional, kemudian e-katalog sektoral, dan e-katalog lokal. Perbedaan antara 3 jenis e-katalog ini itu yang pertama e-katalog nasional, itu merupakan katalog elektronik nasional yang disusun dan dikelola oleh lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Sedangkan e-katalog sektoral yaitu katalog elektronik yang dikelola oleh lembaga atau kementerian. Selain itu, ruang lingkupnya lebih kecil dari e-katalog nasional. Dan e-katalog lokal yaitu e-katalog elektronik yang dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya itu alur pencantuman barang atau jasa pada katalog elektronik. Pencantuman barang atau jasa pada katalog elektronik dimulai pada inisiasi pencantuman barang atau jasa yang memperhatikan apakah etalase telah tersedia atau belum. Jika etalase belum tersedia, maka akan melalui tahap penelaahan produk, kemudian pembuatan etalase produk. Selanjutnya, pelaku usaha dapat mendaftar sebagai penyedia katalog elektronik. Dan selanjutnya masuk pada tahap penayangan barang atau jasa. Namun jika etalase telah tersedia, pelaku usaha dapat langsung mendaftar dan barang atau jasa yang telah diinput akan masuk langsung pada tahap penayangan. Di sini saya akan menjelaskan pencantuman barang atau jasa pada katalog elektronik lokal pada pembangunan gedung, di mana rincian produk, kemudian persyaratan penyedia dan produk terbagi atas 2 bagian. Yang pertama itu profil etalase produk, kemudian yang kedua itu persyaratan pencantuman barang atau jasa pada katalog elektronik. Yang pertama kita akan membahas profil etalase produk. Itu ada kategori produk. Pada pembangunan gedung terdapat 7 kategori produk. Yang pertama pekerjaan persiapan lapangan atau site work, kemudian penerapan SMKK, yang ketiga yaitu kategori pekerjaan struktural, yang keempat itu kategori pekerjaan arsitektur, yang kelima kategori pekerjaan mekanikal, yang keenam kategori pekerjaan elektrikal, yang ketujuh kategori pekerjaan fasilitas eksterior bangunan, di mana masing-masing kategori pada produk ini terdapat subkategorinya. Contohnya itu pada pekerjaan persiapan lapangan atau site work, subkategorinya yaitu terdapat fasilitas sementara, kemudian mobilisasi dan demobilisasi, kemudian pembersihan lahan dan
removal, kemudian galian, pemotongan, timbunan, dan buangan. Selanjutnya, pada profil etalase produk ini juga terdapat atribut produk, itu contohnya pada kategori pekerjaan persiapan lapangan software. Atribut produknya itu berupa nama produk, kemudian merek, kemudian nomor produk penyedia, kemudian unit pengukuran, kemudian jenis produk, dan masih banyak lainnya. Selain itu, di sini juga terdapat petunjuk pengisian atribut produk. Kita contohkan pada kategori produk fasilitas sementara. Di sini pada nama atributnya terdapat beberapa, yaitu seperti nama produk, kemudian merek, kemudian nomor produk penyedia, dan lain-lain. Pada status kewajiban pengisiannya juga terdapat ada, yaitu seperti nama produk itu wajib diisi, kemudian seperti merek tidak wajib diisi, dan seperti nomor produk penyedia wajib diisi. Di sini juga terdapat keterangannya, yaitu misalnya pada nama produk, keterangannya berisi informasi nama produk yang ditawarkan. Yang kedua yaitu persyaratan pencantuman barang atau jasa pada katalog elektronik. Itu terdapat 5 persyaratan. Yang pertama, tipe pelaku usaha. Yang kedua, syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik. Yang ketiga, syarat kualifikasi penyedia katalog elektronik. Yang keempat, syarat teknik penyedia katalog elektronik. Dan yang kelima itu informasi harga satuan. Yang pertama yaitu persyaratannya tipe pelaku usaha. Di sini terdapat 2 tipe pelaku usaha. Yang pertama, penyedia barang dan jasa adalah badan usaha. Yang kedua, tipe pelaku usaha untuk tiap kategori produk adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi bangunan sipil, jalan, dan atau konstruksi jaringan irigasi dan drainase. Persyaratan pencantuman barang atau jasa pada katalog elektronik. Yang kedua itu syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik. Terdapat 4 persyaratan di sini, yaitu yang pertama, syarat dan ketentuan yang harus ditandatangani atau disetujui oleh pelaku usaha terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh penyedia katalog elektronik. Yang kedua yaitu izin usaha. Yang ketiga, memiliki akta pendirian perusahaan beserta perubahannya apabila terdapat perubahan. Dan yang keempat, tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam. Selanjutnya yaitu terdapat persyaratan, itu syarat kualifikasi penyedia katalog elektronik. Di sini terdapat 15 persyaratan, antaranya itu memiliki perizinan berusaha di bidang konstruksi atau nomor induk berusaha atau NIB. Yang kedua, memiliki sertifikat badan usaha atau SBU, kecil atau non kecil, kualifikasi jasa pelaksana konstruksi, bidang usaha bangunan sipil yang masih berlaku, dan lain-lainnya. Kemudian syarat selanjutnya itu syarat teknis penyedia katalog elektronik. Pada syarat ini terdapat 4 syarat, yaitu pertama, daftar item pekerjaan yang ditawarkan, itu berupa nama produk, nomor produk, satuan pengukuran, merek, suatu ruang lingkup, dan atau persyaratan kondisi, kemudian lokasi layanan dan harga. Yang kedua itu deskripsi lingkup pekerjaan, spesifikasi material atau bahan yang digunakan, kemudian metode dan pelaksanaan. Yang ketiga itu surat perjanjian kerjasama antara penyedia barang atau jasa dengan supplier barang pabrikasi dengan mencantumkan nama produk, kemudian spesifikasi produk dan masa berlaku perjanjian. Dan yang keempat itu bukti memiliki minimal personil manajerial yang dibutuhkan. Kemudian syarat yang kelima itu harus ada informasi harga satuan. Pada informasi harga satuan ini menyampaikan informasi harga satuan yang ditawarkan, itu struktur pembentuk harga. Pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari biaya material atau produksi, kemudian biaya tenaga atau personil, kemudian biaya peralatan, dan lain-lainnya. Informasi harga satuan yang ditawarkan diunggah pada dokumen pendukung harga di aplikasi katalog elektronik. Saya akan menjelaskan sedikit langkah-langkah cara mencantumkan produk
atau jasa pada e-katalog elektronik. Kunjungi website e-katalog lkpp.id, kemudian pilih login penyedia, kemudian masukkan username dan password dan klik login. Silakan membaca pop-up pemberitahuan yang muncul dengan seksama, kemudian klik tutup. Mari mulai proses pendaftaran dengan mengklik menu produk lalu klik tambah produk. Pada kolom pilih etalase produk, cari etalase produk yang ingin didaftarkan produknya, kemudian pilih pengumuman. Silakan membaca cek syarat dan ketentuan untuk memastikan produk yang akan didaftarkan sesuai dengan dokumen pengumuman etalase yang dipilih. Jika sudah sesuai, klik tombol lanjut buat produk. Pada informasi produk, masukkan nama produk, kemudian itu merek produk, nomor produk, selanjutnya itu jenis produk, selanjutnya jenis pengukuran, kemudian berlaku sampai, serta jumlah stok produk. Jumlah stok inden dan sertifikat TKDN jika ada, kemudian klik untuk nama merek produk, tidak bisa diedit jika sudah, klik simpan. Kemudian klik menu KBKI untuk mengikut KBKI yang sesuai dengan produk yang akan dicantumkan, jika sudah, klik simpan. Klik menu spesifikasi produk, kemudian pilih kategori produk yang sesuai, isi spesifikasi teknis, kemudian lokasi tempat usaha, kemudian komponen biaya, dan keterangan lainnya terkait produk sesuai dengan paduan pada dokumen pengumuman. Klik tambah gambar untuk memilih gambar produk yang akan dicantumkan, klik tambah lampiran jika ada dokumen pendukung produk, kemudian klik simpan. Kemudian klik menu wilayah jual dan harga produk dan memilih wilayah jual. Lalu mengunduh template harga produk yang mengisi harga produk tanpa mengubah nama ataupun format file. Lalu unggah file harga tersebut, kemudian klik template harga produk dan pastikan harga yang tampil sudah selesai. Jika sudah selesai, klik close dan klik simpan. Klik menu dokumen pendukung harga untuk mengunggah PIB jika ada, struktur harga dan bukti transaksi atau invoice, kemudian jika sudah, klik simpan. Kemudian klik menu tayangan produk, akan muncul keterangan KBKI, ID, etalase produk, dan ID unit, lalu klik tayangan. Pada halaman daftar produk, pilih etalase produk yang baru saja dicantumkan, kemudian klik cari data. Pada daftar produk, akan muncul produk yang baru saja dicantumkan dengan statusnya. Pada status tayang dapat diklik radio button I untuk melihat detail syarat dan kondisi untuk tayang. Pada produk ini, seluruh syarat dan kondisi sudah terpenuhi dan statusnya tayang. Lalu klik pada nama produk untuk membuka halaman produk, lalu klik pada halaman produk ada menu spesifikasi yang berisi detail produk yang sudah dicantumkan. Terdapat pula menu riwayat produk, lampiran dokumen, kemudian laporkan, diskusi produk, dan dokumen pendukung harga. Untuk melihat harga produk, dapat memilih lokasi terlebih dahulu. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang proses pencantuman barang atau jasa pada katalog elektronik pada proyek konstruksi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.